Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Bismillah, menanggapi berbagai pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar ya, tentang hukumnya membunuh ular yang nampak di rumah-rumah manusia. Apa batasan-batasannya dan bagaimana ciri-ciri ular yang boleh langsung dibunuh atau ular yang harus diizinkan beberapa saat untuk tinggal di rumah. Karena pembahasan kita ini insya Allah akan mencakup ya tentang jin penunggu rumah secara menyeluruh. Jadi tidak hanya berbentuk ular saja, saya telah kumpulkan beberapa itu jin penunggu rumah dan bagaimana orang Arab itu menyebutnya, serta apa saja dalilnya. Apakah ada jin penunggu rumah di dalam syariat Islam ini, dan bagaimana pandangan Al-Quran dan As-Sunnah mengenai jin penunggu rumah. Kalau mungkin kita pernah lihat ya film-film horor, di situ dijelaskan bahwasanya ada rumah angker, rumah yang di situ banyak sekali mitos-mitos yang tersebar, rumah kontrakan yang setiap kali penghuninya mengontrak tiba-tiba ada yang sakit, ada yang celaka, bahkan pernah saya dengar juga ada yang meninggal dunia, dan itu selalu bergantian. Ini ulah siapa? Nah, ini insya Allah nanti akan kita bahas. Terlepas dari takdir ya, kalau takdir sudah jelas itu mutlak Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan kita ini saya ambil dari kitab As-Sawa'iqul Hariqah 'ala Syayatini Was-Saharatil Mariqah. Halaman 117, di situ dikatakan tentang al-umar atau al-awamir. Al-umar atau al-awamiru itu jamak dari amir. Amir adalah salah satu jin, salah satu nama jin yang dinamai untuk jin yang menunggu rumah sebelum manusia itu menempati rumah tersebut, atau bahkan sebelum rumah tersebut dibangun, jin tersebut sudah tinggal di tempat tersebut dalam waktu yang sangat lama. Umarul buyuti sukanuha minal jinni wa tasmiyatuhunna awamir lituli lubtihinna fil buyuti ma'khudun minal amri wa huwa tuqa. Umarul buyut, para penghuni jin penghuni rumah adalah para jin yang telah menghuni rumah tersebut. Disebut awamir ya, atau jamak dari amir tersebut karena jangka waktunya yang amat sangat panjang dan lama sekali dia itu tinggal di rumah tersebut ya. Jadi sebelum manusia tinggal, biasanya jin itu sudah ada terlebih dahulu. Di antara dalil yang ada ya, yang menyatakan bahwasanya jin juga tinggal di rumah-rumah manusia adalah hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya jilid 7 halaman 334. Nomor hadis 1498. An Abi Sa'ibi Maula Hisham Ibnu Zuhrah annahu dakhala an Abi Sa'id Al-Khudri fi baitihi qala. Dari Abi Sa'ib, pelayannya Hisham bin Zuhrah, bahwasanya ketika itu dia masuk ke dalam rumahnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian dia menceritakan bahwasanya saat itu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sedang melaksanakan salat. Fajalastu antadhiruhu.
Maka kemudian aku duduk menunggu sampai beliau selesai salat. Hatta yaqdiya salatahu fasami'tu tahrikan fi arajina fi nahiyatil bait. Faltafattu fa idza hayyatun fawathabtu. Ketika beliau selesai sholat, tiba-tiba aku mendengar bunyi, apa ya kalau orang kita bilang, kresek-kresek gitu ya, pada suatu pojokan rumahnya. Ternyata ketika aku lihat, bunyi tersebut berasal dari seekor ular. Fawasabtu, aku tiba-tiba langsung loncat liaqtulaha, untuk membunuh ular tersebut. Fa asyara ilayya an ijlis, fajalastu falamman sarafa asyara ila baitin fid dar. Mohon maaf, saat itu ketika ada ular, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu masih dalam keadaan sholat, belum selesai sholat. Ya. Fa asyara ilai, beliau mengisyaratkan kepada Abi Sa'ib ini untuk kembali duduk, jangan melakukan apa-apa. Kembali duduk. Ketika Abu Sa'id selesai sholat, beliau menemui Abu Sa'ib ini, Abu Sa'ib ya, pelayannya Hisham bin Zuhrah. Lalu kemudian beliau menunjukkan kepada suatu rumah yang ada di dekat rumah beliau. Faqal, lalu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan, atara hadzal bait, apakah engkau melihat rumah ini? Faqultu na'am. Abu Sa'id pelayannya Hisham bin Zuhrah ini menjawab, iya, aku melihatnya, aku mengetahuinya. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menjelaskan, kana fihi fatan minna hadithu ahdin bi'ursin. Dulu itu ada seorang pemuda dari golongan kami yang baru saja menikah. Qala fa kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khandaq. Tapi ketika dia selesai baru saja menikah, kami berangkat untuk berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemana? Ke Khandaq. Jadi ketika perang Khandaq kejadiannya. Fakana dzalikal fata yasta'dinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ansafin nahar. Namun suatu ketika pemuda ini izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di pertengahan siang untuk menemui istrinya yang baru dia nikahi. Lalu diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya pemuda ini pulang. Namun sebelum pulang, Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada pemuda ini, "Khudh 'alaika silahaka fa inni akhsha 'alaika Quraizzah." Kalau kamu pulang, ambil senjatamu, karena aku mengkhawatirkanmu kalau nanti dijahatin oleh Bani Quraizzah. Fa akhadha ar-rajulu silahahu thumma raja'a fa idza imra'atuhu bainal babaini qa'imatan. Lalu kemudian pemuda itu mengambil tombaknya ya, mengambil senjatanya, tombak saat itu. Kemudian pulang ke rumahnya, tiba-tiba dia sangat kaget. Istrinya yang baru dinikahi tiba-tiba sudah ada di luar rumah, di antara dua pintunya sedang berdiri. Dia merasa cemburu, maka lalu fa'ahwa ilaihar rumha liyat'unaha. Kemudian karena terbakar rasa cemburunya itu, dia menyodorkan tombaknya ke arah istrinya untuk membunuhnya. Saking cemburunya. Bukan untuk membunuhnya, untuk menusuknya. Udah diarahkan. Faqalat lahu. Lalu kemudian istrinya berkata kepada pemuda tersebut, "Ukfuf 'alaika rumhaka wadkhulil baita hatta tanzura malladhi akhrajani." Tahan tombakmu, silahkan kamu masuk ke dalam dan lihatlah apa yang menjadikanku berdiri di luar rumah. Fadakhala fa'idha bihayyatin 'azimatin muntawiyatin 'alal firash. Ketika pemuda itu masuk, tiba-tiba dia menemukan seekor ular yang besar sedang melingkar
sedang apa namanya, lingker ya, kayak obat nyamuk gitu. Muntawiyatin alal firas, nggak tanggung-tanggung, ular besar lagi ngelingker di atas kasurnya. Setiap orang pastinya bakal kaget. Setiap orang pastinya bakal kaget sekali. Dan kebanyakan di antara kita ketika lihat ular langsung dibunuh ya. Nah saat itu juga sama seperti yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW ini. Seorang pemuda menggebu-gebu baru nikah, terbakar rasa cemburu, lihat ternyata di dalam rumahnya ada ular besar sedang lingkar di atas kasurnya. Fa'ahwa ilaiha birrumhi fantadamaha bihi thumma kharaja farakazahu fid dari fattarabat alaihi fama yudra ayyuhuma kana asra'a mautan al-hayyatu amil fata. Saat itu juga langsung ditusuk itu ular besar tersebut oleh pemuda ini dengan tombaknya, ditusuk, lalu kemudian tombaknya ditegakkan di atas tanah sampai ularnya itu menggeliat-geliat di atas tombaknya sampai mati. Tapi ternyata di saat dia itu menancapkan tombaknya di atas tanah sampai ularnya menggeliat-geliat kesakitan, pemuda itu tiba-tiba jatuh bergetar ya, seperti orang menggigil, dan dua-duanya meninggal, dua-duanya mati. Pemudanya wafat, ularnya mati. Dan kami tidak mengetahui mana yang meninggal terlebih dahulu, apakah sahabat ini atau ular ini, karena dua-duanya meninggal. Fajina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kami para sahabat langsung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarna dzalika lahu. Lalu kemudian kami menceritakan apa yang terjadi di rumah tersebut. Ud'u Allah yuhyihi lana faqal. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menyelamatkan pemuda tersebut. Maka Nabi SAW saat itu cuma bersabda, istaghfiru li sahibikum. Wahai para sahabatku, mintalah ampun kepada Allah terhadap saudara kalian ini. Jadi Rasulullah tahu itu perbuatan yang salah, tapi sebenarnya atas ketidaktahuan pemuda tersebut. Maka Nabi SAW bilang kepada para sahabatnya yang lain, mintalah ampun kepada Allah untuk saudara kalian ini. Nah, kenapa? Lalu kemudian Nabi SAW mengabarkan pada kita semua, Inna bil madinati jinnan qad aslamu. Ketahuilah bahwasanya di kota Madinah ini ada beberapa jin yang telah memeluk Islam. Fa idza ra'aitum minhum syai'an fa'adinuhu thalathata ayyamin. Apabila salah seorang di antara kalian melihat penampakan ular di dalam rumah, atau yang dimaksud jin-jin yang telah muslim ini, fa'adinuhu thalathata ayyamin. Fa'adinu maksudnya bukan diadankan, izinkan mereka untuk tinggal. Beri waktu dulu selama 3 hari. Fa in badalakum ba'da dzalika faqtuluhu fa innama huwa syaitan. Ketika selang 3 hari kok dia masih muncul, dia masih ada di situ, bunuhlah ular tersebut. Karena berarti ular itu adalah ular jelmaan setan, jin kafir. Boleh langsung dibunuh. Wa fi riwayatin, dalam suatu riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna li hadhil buyuti awamira. Sesungguhnya pada rumah-rumah kalian ini terdapat awamir, jin-jin penunggu rumah. Fa idza ra'aitum syai'an minha faharriju 'alaiha thalathan. Jikalau di antara kalian melihat penampakan dari awamir ini, jin penunggu rumah, faharriju 'alaiha thalathan. Gertaklah dia 3 kali. Fa in dhahaba wa illa faqtuluhu fa innahu kafirun. Kalau dia pergi, biarkanlah.
Tapi kalau tidak pergi, bunuhlah ular tersebut, karena sesungguhnya ular itu adalah kafir. Setan beneran, entah itu jelmaan setan, jin kafir, atau memang benar-benar ular yang bisa membahayakan, maka boleh dibunuh. Jadi di sini ada dua pendapat untuk mengusir untuk mengusir ular yang ada di rumah. Pendapat pertama, dibiarkan selama 3 hari. Nah ini biasanya, 3 hari membiarkan ular, gimana kalau matok? Ya gimana ini? Maka biasanya kebanyakan orang mengambil pendapat yang kedua, karena pendapat yang kedua ini lafadznya lebih umum untuk setiap penghuni, jin penghuni yang ada di dalam rumah-rumah manusia. Kalau yang riwayat yang pertama tadi lebih khusus untuk jin-jin yang sudah muslim di area kota Madinah saat itu. Tapi yang kedua ini lafadznya lebih umum untuk setiap awamir. Apa itu awamir? Setan-setan atau jin yang menunggu rumah manusia bersama kita. Jadi di sini saya pindah-pindah kitab ya. Dijelaskan juga oleh Abu Bakar bin Ubaid dalam kitab Makaidus Syaitan an Yazid bin Jabir, dari Yazid bin Jabir annahu qala. Jadi ini bukan hadis, asar saja dari Yazid bin Jabir. Dia berkata, "Ma min ahli baitin minal muslimina illa wa fi saqfi baitihim minal jinni minal muslimin. Idza wudi'a ghada'uhum nazalu fataghadaw ma'ahum yanfa'ullahu bihim anhum." Tidak ada satu rumah pun dari rumahnya orang-orang Islam, rumah manusia ya semuanya, kecuali di atas atap rumah tersebut akan ada jin yang menungguinya. Akan ada jin yang menunggu atap rumah kita. Idza wudi'a ghada'uhum, yang apabila kita menghidangkan makanan kita, mereka yang ada di atap akan turun makan bersama manusia. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka hanya memakan saripatinya saja. Ada yang mengatakan mereka hanya mengecap saja, merasakan baunya sudah kenyang. Wallahu a'lam bishawab, kita tidak mengetahui bagaimana cara mereka makan. Ya, seperti itu. Kemudian ada beberapa kejahilan mereka, keisengan mereka yang biasanya mereka tampakkan kepada manusia. Ya. Di antaranya ada yang suka menyembunyikan barang, remote TV ada di kasur, tiba-tiba ditemukan ada di atas lemari. Apalagi contohnya, piring yang ada di rak lemari tiba-tiba semua ada di gudang. Nah, ini ada banyak yang semacam ini, kasus-kasus yang demikian. Di sini nanti akan kita bahas beberapa keisengan mereka. Tapi ya, saya mau bahas satu, mumpung ingat ya, khawatir lupa. Saya ambil dari referensi lain dan dari kitab Turos juga, kitab Nusantara ya, dari khas-khas pesantren, tentang ciri-ciri ular yang bagaimana yang boleh langsung dibunuh. Ya. Di sini nanti bisa Anda ketahui sudah dijelaskan sebenarnya tentang ular-ular yang boleh dibunuh. Salah satunya adalah ular yang bernama Dzutufyatain. Dzutufyatain itu adalah suatu jenis ular yang memiliki 2 corak warna. Kalau orang Jawa mungkin mengatakan itu ular weling ya, hitam putih, Dzutufyatain.
mempunyai dua corak warna, hitam putih, hitam putih. Atau ular abtar. Ular abtar, batro, ya. Ada yang mengatakan abtar, ada yang mengatakan batro, itu adalah ular buntung. Ular buntung ternyata di padang pasir, terutama di Jazirah Arab, itu memang tersebar banyak sekali. Ular buntung yang dimaksud adalah viper, ular derik yang memiliki suara derik di ekornya. Nah, abtar atau batro ini yang biasanya disebut dengan ular buntung. Kedua jenis ular ini adalah jenis ular yang sangat mematikan dan mempunyai bisa. Karena Nabi SAW mengatakan Dzultufiyatain dan batro ini bisa membutakan mata dan menggugurkan kandungan. Bisa kita kiaskan bahwasanya tidak hanya jenis ular weling dan ular viper saja, tetapi untuk setiap jenis ular berbisa. Seperti kobra. Seperti apa contohnya? Ular hijau itu ya. Ular apa sih namanya? Di sini yang lebih tahu dunia ular akan memahami. Intinya jenis-jenis ular yang berbisa, yang bentuk kepalanya itu segitiga. Nah, itu boleh langsung dibunuh karena itu membahayakan. Nah, dalam kitab ini dijelaskan ya, dalam Al-Kaukabul Ajwud, bahwasanya ketika itu ada seorang lelaki. Wa nadhara dzalika ma akhrajahu Ibnu Asakir fi tarikhihi. Oh, sebentar. Dalam kitab Al-Isabah dijelaskan An At-Tawri Al-Ansari kharaja alaihi thu'ban muhawwilun faqatalahu fahtumila fawran min makanihi fa'aqama 'indal jinni ila anna rafa'uhu liqadihim. Ya. Suatu ketika At-Tawri Al-Ansari ini keluar rumah. Lalu kemudian beliau bertemu dengan seekor ular yang menakutkan. Seekor ular yang ganas dan menakutkan. Lalu saat itu juga dia langsung membunuh ular tersebut. Sebenarnya ini beda pembahasan ya, karena yang kita maksud adalah ular yang ada di dalam rumah. Kalau ular yang ada di dalam rumah harus diizinkan 3 hari atau digertak dulu 3 kali. Tapi kalau yang ada di luar rumah, boleh kita langsung membunuhnya. Tapi tetap harus waspada. Ini kisah yang benar dan nyata. Jadi At-Tawri Al-Ansari ini langsung membunuh ular tersebut. Kemudian dikerubungi itu sama jamaah dari kalangan jin. Rombongan dari kalangan jin tiba-tiba langsung datang, ngerubutin Tawri Al-Ansari ini, langsung membawanya kepada qadhi mereka, kepada hakim mereka di alam jin. Lalu kemudian mereka melaporkan apa yang dilakukan Tawri Al-Ansari ini kepada hakim mereka. Faqala lahul qadhi, kemudian qadhi dari bangsa jin yang muslim ini bertanya kepada rombongan keluarga jin yang telah dibunuh oleh Tawri Al-Ansari ini. Kemudian beliau bertanya, ala ayyi suratin kana al-maqtul? Si korban ini saat dibunuh dalam kondisi yang bagaimana? Dia itu berubah jadi apa sehingga dia dibunuh oleh manusia? Kanal maqtul faqila ala surati thu'ban. Lalu dikatakan, dilaporkan, dia ketika terbunuh dalam kondisi sedang merubah dirinya menjadi ular. Faltafatal qadhi ila man bijanibihi. Kemudian hakimnya itu langsung menoleh kepada si tersangka. Faqal,
Sami'tu, kemudian si Qadi ini berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Man tazayya lakum faqtuluh. Barang siapa di antara jin yang berusaha menakut-nakuti manusia atau berubah bentuk menjadi bentuk yang ditakuti oleh manusia, bukan ular sembarang ular, tapi ular yang menakutkan semacam kobra, viper atau yang lainnya, faqtuluh, maka bunuhlah jin tersebut. Fa'amara al-qadi bi'itlaqihi faraja'u bihi ila manzilihi. Kemudian hakim dari bangsa jin ini menyuruh untuk melepaskan dan membebaskan si tersangka, si Thawri al-Ansari ini. Akhirnya si tersangkanya bisa kembali lagi kepada rumahnya. Dan ini menunjukkan bahwa mengajarkan kepada bangsa jin sekalian dilarang berubah bentuk di alam manusia kepada bentuk yang membuat manusia takut dan waspada. Jadi itu, ya, itu kuncinya. Ketika ular itu wujudnya menakutkan, jangankan di dalam rumah, jangan di luar rumah ya. Dalam rumah pun boleh langsung dibunuh. Boleh langsung dibunuh. Saat ular tersebut berubah jadi kobra, viper, ular weling atau ular-ular berbisa yang lainnya. Boleh langsung dibunuh. Nah, tadi. Sedangkan dalam riwayatnya Ibnu Asakir yang tadi disebutkan ada seorang lelaki, anna rajulan dakhala ba'dal khurab liyabula fihi fa idza hayyatun faqatalaha. Selain riwayat dari Thawri al-Ansari ini, Ibnu Asakir juga menjelaskan dalam tarikhnya, dalam kitab tarikhnya, ada seorang lelaki yang mendatangi suatu lubang untuk kencing pada lubang tersebut. Fa idza hayyatun faqatalaha. Tapi saat dia mendatangi lubang tersebut, tiba-tiba dari dalam lubang itu ada ular besar. Ada ular dari dalam lubangnya. Faqatalaha. Maka sekonyong-konyong saat itu juga langsung ular itu ditebas dan dibunuh. Fama huwa illa an nazala bihi tahtal ardi fahtawasha bihi jama'atun. Kemudian ular yang berusaha untuk dibunuhnya, dia langsung masuk ngerongrong ke dalam tanah. Lalu tiba-tiba dia sudah dikelilingi banyak sekali gerombolan-gerombolan jin yang ada di sekitarnya. Faqalu, lalu mereka jin-jin yang ada di situ semuanya saling berkata, ya, Hada qatala fulanan. Faqalu naqtuluh. Hei, inilah orang, inilah manusia yang telah membunuh jin tersebut. Kalau jin-jin yang ada di situ semuanya saling berkata, naqtuluh, kita bunuh balik si manusia itu. Faqala ba'duhum umtu bihi ila syekh. Lalu salah seorang di antara mereka berkata, ya, menimpali, jangan dibunuh dulu. Ayo kita bawa ke sesepuh kita. Famadaw bihi ilaihi fa idza huwa syaikhun hasanul wajhi kabirul lihyah. Lalu orang ini Ibnu Asakir menjelaskan, dibawa oleh gerombolan jin itu membawa di hadapan si sesepuh bangsa jin tersebut. Ternyata sesepuh jin itu mempunyai wajah yang bagus. Beliau sudah tua sekali dan mempunyai jenggot tebal. Jenggot putih ya, jenggotnya sudah putih, tebal. Faqal, si sesepuh jin itu bertanya, ma qissatukum? Apa yang terjadi pada kalian? Fa'akhbaruhu. Faqala fi ayyi suratin zahar. Kemudian gerombolan jin yang menangkap orang tersebut menceritakan apa yang telah terjadi, bahwasanya orang ini telah membunuh
salah seorang dari jin yang ada di lubang, bla 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 bla. Lalu kemudian Syekh itu nggak langsung menghukumi. Beliau bertanya kepada orang tersebut, fi ayyi suratin dhaharu. Ketika dia menampakkan diri dalam rupa apa? Qalu fi hayyatin. Yang menjawab saat itu adalah gerombolan-gerombolan jinnya. Ketika dibunuh, dia berubah bentuknya menjadi seekor ular. Faqal, maka sesepuh jin itu, si syekh dari bangsa jin ini berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kita bangsa jin, Lailatul Jin, pada saat Lailatul Jin. Nah, ini ketika jin dari Nasibain yang berjumlah 7 jin itu datang kepada Rasul. Ini diabadikan dalam surat Al-Ahqaf ayat 29. Jadi ketika itu Rasul SAW, ini saya belum ngecek sanadnya ya, bersabda dan berpesan kepada jin yang hadir pada malam Lailatul Jin ini. Wa man tasawwara minkum fi surati ghairi suratihi faqutila fala syai'a ala qatilih. Barang siapa di antara kalian yang berubah bentuk kepada bentuk yang bukan bentuk aslinya, yakni bentuk yang menakutkan manusia, apabila dia dibunuh, maka orang yang membunuhnya tidak menanggung kesalahannya tersebut. Maka manusia yang membunuhnya tidak menanggung kesalahannya tersebut. Khalluhu fakhalluni. Lepaskan dia, bebaskan dia. Akhirnya dibebaskan pemuda tersebut. Nah, di kitab Al-Kaukabul Ajrud di sini dikatakan wa alam annal istidlala bihadaini yanbani ala jawazir riwayati minal jin. Wallahu a'lam, saya belum tahu permasalahan ini. Dikatakan bahwasanya dari dua periwayatan ini kita diperbolehkan untuk mengambil periwayatan dari bangsa jin. Wallahu a'lam, saya tidak tahu lebih lanjutnya apakah benar diperbolehkan atau tidak. Ini saya hanya bacakan, tapi kita cukup mengambil periwayatan dari manusia saja ya. Kita kurang kerjaan kalau misal harus ngambil periwayatan dari bangsa jin. Akhirnya nanti banyak rawi-rawi dari bangsa jin. Ya, jangan. Dari dua periwayatan tersebut juga kita juga mengambil faedah ya, bahwasanya di kalangan jin pun itu juga ada yang Islam agamanya. Ada juga yang mendalami Islam, ada yang belajar kepada manusia. Bahkan di setiap kajian-kajian keilmuan mereka juga banyak yang hadir. Mereka mempunyai beberapa manhaj, mereka mempunyai aliran-aliran seperti manusia yang mempunyai aliran. Mereka ada yang Islam, ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, ada yang Majusi. Ini seperti yang dikabarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Di antara gangguan-gangguan penunggu rumah yang jahil, yang iseng, yang perlu kita hardik dan perlu kita kasih pelajaran dengan ruqyah syar'iyyah, itu ada beberapa yang disebutkan dalam kitab ini. Ya, jadi kalau mereka tidak ganggu, tidak usah kita usir. Biarkan, itu memang bagian yang Allah berikan kepada jin tersebut. Mereka sama seperti manusia, butuh tempat tinggal, butuh makan. Asal mereka tidak ganggu, asal mereka tidak menampakkan diri, asal mereka tidak iseng, silahkan tinggal di rumah. Tapi jangan sekali-kali memunculkan suatu gangguan di rumah tersebut. Jadi nggak usah kita usik kalau misal mereka tinggal di situ. Ya memang disitulah tempat yang sudah Allah tetapkan. Kalau kita yang musik, kita yang bunuh jin itu tanpa sesuatu yang dibenarkan, maka kita yang zalim. Bahkan Allah bisa mengizinkan jin itu mencelakai, bahkan membunuh untuk kisos ya, kepada orang yang telah menzalimi jin tanpa kebenaran, tanpa alasan yang dibenarkan. Di antara keisengan jin yang pertama, al-abthu fil inarati wal baqi ala ajhizatul kahrubaiyah, menyalakan lampu tiba-tiba kelap-kelip,
cepret. Tiba-tiba listrik mati. Ya. Atau tiba-tiba nggak bisa dinyalakan semua lampunya. Atau tiba-tiba lampu yang tadinya mati jadi nyala. Ya. Atau kebalikannya, itu seperti itu. Biasanya mereka juga ikut andil untuk ngerjain manusia pada barang elektronik mereka. TV tiba-tiba nyala. Ini kadang mereka iseng juga mau kenalan mungkin ya. TV dinyalakan, cekrek. Ini banyak laporan-laporan yang masuk ke inbox. Itu nggak usah khawatir, biarkan saja. Mungkin mereka mau nonton sinetron ya. Biarin aja. Cukup nanti kita bacakan. Itu sudah termasuk iseng ya. Kalau sudah iseng begini, kita harus tegas. Nggak boleh nyala-nyalain TV. Karena itu menakutkan. Yang kedua, tahrikul mumtalikat min amakiniha. Menggerak-gerakkan sesuatu. Buku yang tadinya di sini tiba-tiba bisa terbang. Buku yang di sini tiba-tiba geser pindah ke atas lemari. Apa contohnya? Pensil saya taruh di sini tiba-tiba ada di kolong meja, bukan jatuh sih. Atau tiba-tiba ada di kamar mandi. Itu biasanya mereka bisa untuk melakukan hal tersebut. Rami wa taksirul atbaq wal awanil manziliyah. Melempar atau memecahkan perkakas rumah. Pot tiba-tiba, pot benar-benar ada di atas meja tiba-tiba jatuh grombyang. Bukan karena angin, bukan karena tikus, bukan karena kesenggol kucing, tiba-tiba jatuh. Tiar pecah akhirnya. Qadfu bil hijarati bi surati mutatabi'atin. Melempari atap rumah kita itu dengan kerikil-kerikil, atau biasanya sih kayak pasir, kercak. Atau kayak dilempar batu, jedar. Kalau di Indonesia itu bukan ulah penghuni rumah. Lebih seringnya itu karena sihir ya. Jenis tenung atau teluh. Santet kan banyak macamnya. Ada tenung, ada teluh. Kalau tenung itu biasanya pakai benda-benda yang mati ya. Tapi kalau teluh biasanya media sihirnya itu menggunakan benda-benda hidup seperti tikus, belatung, kelabang, kalajengking. Ada juga yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Dan teluh biasanya juga bisa melalui media tanah, dialirkan melalui tanah. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang melempar batu ya dari atas rumah. Terus kemudian 1 2 3 4 5. Yang kelima, tasfiqul abwabil maftuhah. Bab apa? Pintu yang terbuka dimainin, digoyang-goyang. Ngek. Gimana cara menanggulanginya? Nah, di sini sudah dijelaskan pada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini sahih. An Atha bin Yasar, dari Atha bin Yasar, an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, qol. Beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ngendiko, pernah bersabda. Dawuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum nubahal kilab wa nuhaqal hamir minal laili fata'awwadu billahi." Apabila kalian mendengar suara gonggongan anjing dan ringkikan keledai pada malam hari, fata'awwadhu billahi, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keledai kalau di Mesir banyak. Dulu ketika saya di Samanut, dulu kan saya tinggalnya di Samanut, di desa ya. Saya mulazim Syekh Mustafa Al-Adawi, walaupun saya males-malesan. Itu setiap malam bisa dibilang hampir setiap malam kita dengar suara ringkikan keledai. Ngek ngok. Di sini jarang saya dengar ringkikan keledai, paling anjing. Atau biasanya para dukun juga sering memelihara soang. Jadi ketika soang itu berisik, katanya, ini menurut mitosnya, wallahu alam, saya belum menemukan dalil mengenai hal ini. Mungkin ini tajribahnya mereka, percobaan mereka. Ketika soang itu pada berisik, itu berarti ada setan lagi mendekat. Wallahu alam. Itu tidak ada dalilnya, itu dalil dari para dukun itu ya. Yang jelas di sini ketika kita dengar gonggongan anjing,
atau ringkikan keledai pada suatu malam, kita langsung harus minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innaha tara ma la tarawna wa aqillul khuruj idza hada'atir rajul. Karena apa? Karena mereka, anjing dan keledai ini, melihat sesuatu yang tidak bisa kalian lihat. Yang dimaksud adalah kedatangan setan ya. Wa aqillul khuruj, dan jangan keluar rumah kecuali memang penting, tapi jangan keluar rumah kalau bisa. Fa inna Allah azza wa jalla yabuthu fi laylihi min khalqihi ma syaa. Karena Allah Subhanahu wa taala menebarkan makhluk-makhluknya pada malam hari sesuai kehendaknya. Ya, jelas makhluk-makhluk malam ini yang biasanya menakutkan. Salah satunya ya jin ya, jin tomang yang suka bepergian di malam hari. Wa ajiful abwab wadhkur ismallahi 'alaiha fa inna syaitana la yaftahu baban ujifa wa dzukira ismullahi 'alaihi. Nah, ini rumus penting dari Rasulullah. Ketika kita masuk ke dalam rumah atau keluar, kita tutup rumah kita lagi, pintu harus dalam keadaan tertutup dan harus disertai atau diawali dengan membaca bismillah. Cukup bismillah, tutup, krek. Kenapa? Fa inna syaitana la yaftahu baban ujifa wa dzukira ismullahi 'alaihi. Karena setan tidak akan mampu membuka pintu yang ditutup dan sudah diawali dengan membaca bismillah. Mereka tidak akan mampu membuka. Maka di sini juga pelajaran penting bagi rumahnya yang sering kedatangan tuyul atau babi ngepet, mohon maaf. Harus biasakan setiap penghuni rumah ketika keluar rumah atau ketika masuk lagi, tutup pintunya, baca bismillah, jegrek. Niscaya tuyul model apapun nggak akan bisa masuk ke dalam rumah Anda. Harus dihidupkan sunnahnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan cuma ngaku-ngaku cinta saja tapi sunnah-sunnahnya tidak dikerjakan. Sunnahnya kerjakan. Kita ngaku cinta kepada Kanjeng Nabi, kerjakan sunnahnya. Tegar di atas sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebisa mungkin. Kemudian yang keenam, saraqatu ba'dul mumtalikat allati lam yudkar ismullahi 'alaiha. Jin penghuni rumah ini juga sering mencuri barang-barang berharga yang ketika menaruhnya tidak pernah dibacakan bismillah. Makanya ketika kita naruh uang, baru gajian atau baru dapat honor, taruhlah di mana kayak terserah. Baca bismillah dulu, bismillah. Lalu kemudian boleh ditutup dengan buku, boleh ditutup dengan kotak, baca bismillah, gerak bismillah. Karena setan juga tidak akan bisa mengangkat sesuatu yang sudah diucapkan bismillah padanya. Sampai kalau kita tutup makanan dengan tisu, kita letakkan tisu itu dengan membaca bismillah, bismillah, setan tidak akan bisa mengangkatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya 1 2 3 4 5 6. Yang ketujuh, is'alun nar wa haraqul mumtalikati bi suratin mutatabi'atin bisababin aw biduni sababin. Menyalakan api, membakar rumah manusia dan membakar barang-barang berharga, baik itu dengan perantara maupun tanpa perantaraan. Wa ghaliban ma yakunul hariqu fil amakinil mughlaqah. Bahkan seringnya kita jumpai kebakaran ini justru terjadi pada ruangan-ruangan yang tertutup, yang sama sekali manusia tidak, atau jarang manusia yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Gudang misalnya, atau di lemari yang tertutup, atau di mana ya, tempat-tempat tertutup yang lainnya. Biasanya mereka membakar. Ini sudah tahap yang parah. Dan biasanya kalau mereka kok sudah melakukan tindakan bakar membakar semacam ini, pasti ada setan manusia yang juga ikut campur dalam perkara ini. Tentu dengan sihir. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah
menganjurkan, menyuruh kepada para sahabatnya ketika tidur matikan lampu. Karena lampu di zaman dulu itu tidak seperti zaman sekarang pakai neon, pakainya lampu teplok. Nah, setan ini biasanya menggiring tikus-tikus untuk menjatuhkan lilin tersebut hingga membakar rumah manusia. Jadi hati-hati. Nah, semacam ini bisa terjadi karena keisengan jin penghuni rumah. Nah, ini sudah iseng sekali dan jahat. Kalau semacam ini nanti harus kita ruqyah, harus kita usir kalau semacam ini. Tapi kalau mereka masih biasa-biasa saja, tidak pernah neror, tidak pernah nyalain TV, tidak pernah ngotak-atik lampu, udah biarkan. Mereka tinggal, silahkan tinggal, tapi jangan jahil. Kalau sudah sampai membakar, itu biasanya mereka kerjasama dengan jin yang disuruh untuk mencelakai atau menyihir orang yang ada di rumah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedelapan, isdaru aswat mura'abah. Terdengar suara-suara yang aneh, seperti suara tangisan, surah, suara teriakan, dhahak, suara ketawa, cekikikan, hihihi. Dilihat nggak ada siapa-siapa. Oh, itu ya sudah. Kemungkinan besar ada penghuni rumah yang mau jahil sama Anda. Ini diantara tanda-tanda rumah yang diganggu nih. Kalau mitos kuntilanak yang ada di Indonesia biasanya itu diawali dengan suara pitik. Apa pitik bahasa Indonesianya? Anak ayam ya. Ini menurut pengakuan orang-orang yang kena gangguan. Saya tidak pernah dengar. Naudzubillah ya. Jangan sampai dengar semacam itu. Jadi orang-orang yang kena gangguan, mereka katakan kalau ada kuntilanak, ya mitos kuntilanak. Ya. Jadi kuntilanak, jin yang menyerupai dirinya sebagai kuntilanak itu mau hadir, itu diawali dengan suara pitik bersautan. Tapi sebentar, habis itu baru terdengar suara khas ketawanya Mbak Kunti. Si Mbak Kunti akhirnya melepaskan suaranya. Hihihihi. Nah, kalau sudah semacam itu, nanti akan kita bahas cara pembentengannya. Sima'u saut ahadi ashabil manzil yunadi. Nah, kalau ini saya pernah beberapa kali mendengar. Seakan-akan ayah mertua saya memanggil, tapi ketika ditanyain, beliau lagi siram, lagi mandi. Nah, ini salah satu gangguannya ya. Salah satu gangguan. Zar misal. Tapi ditanyain, ada apa manggil? Loh, aku nggak manggil kok. Nah, itu suara jin biasanya. Ngikutin suara penghuni rumah yang biasa ada di situ. Yusma'u hafifan ka hafifil asjar wa ma asbaha dzalika mimma yustauhishu bihi minhu. Terdengar suara gesekan seperti gesekannya pohon. Terutama pohon bambu tuh ngik ngok ngik ngok. Yang menambah nuansa mistis yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, ini perlu diwaspadai. Kalau memang benar-benar ada pohon ya enggak usah dikhawatirkan, enggak usah dihubungkan, oh rumahku kena jin. Oh, ada pohonnya. Itu suara pohon, bukan suara jin. Ini nggak ada pohon, tiba-tiba ada suara yang menakutkan semacam itu. Ihdatsu rihun syadidatun. Ya. Ada sering terjumpai angin yang sangat besar. Wus. Yang dengan angin tersebut meluluhlantahkan atau membuat isi rumah menjadi berantakan. Nah, ini juga salah satu efek jin yang ada di dalam rumah. Yusma'u waq'an li khutuwatin thaqilatin tasiru fawqa saqfi aw fil ghurafi al mujawarah. Terdengar suara langkah orang, tek 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 tek. Itu di atap rumah atau di kamar yang terpojok. Dulu saya ketika di Mesir, di Samanut,
sebelum saya menikah itu tahun 2015, itu saya kan tinggal sendiri. Sering setiap malam itu, karena satu apartemen saya tinggal sendirian, mungkin mau jahil, mau kenalan sama saya. Di atap rumah terdengar deg 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 deg, padahal atap rumah saya di atas apartemen tidak ada orang sama sekali. Dan itu terdengar setiap jam 12 malam ke atas, ketika musim dingin. Nah, siapa yang mau dingin-dingin ya malam-malam naik ke atas? Saya biarin aja, tidak usah digubris. Kalau kita takut, mereka makin iseng. Tapi kalau kita biasa saja, mereka akan capek sendirinya. Itu terjadi sampai kisaran sebulan ada itu. Sebulan ada. Dia ngerjain saya dek 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 dek, padahal nggak ada apa-apa. Biarin aja. Saya bacain ayat-ayat ruqyah. Setelah sebulan, tidak ada lagi terdengar suara-suara seperti itu. Kemudian at-tashakkulu ala hay'ati tha'abin wa qutat wa hayawanatin mukhtalifah. Mereka biasanya berubah bentuk menjadi ular, qutat, kucing hitam atau kucing lah pokoknya, au hayawanatin mukhtalifah, atau menjadi hewan-hewan yang lainnya. Kelabang, jadi rumah itu banyak kelabangnya, rumah jadi banyak belatungnya, rumah tiba-tiba banyak belalangnya, rumah tiba-tiba banyak serangga-serangganya. Kalau itu terjadi secara mendadak, rumah tidak dekat sawah, rumah tidak dekat kebun, ya itu salah satu wujud gangguan jin yang ada di dalam rumah. Kemudian at-tashakkulu ala hay'ati nisfi insan wa nisfi hayawan. Mereka juga biasa berubah bentuk menjadi makhluk setengah manusia dan setengah hewan. Dan ini sih kalau yang semacam ini biasanya dilihat oleh orang-orang indigo. Tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Anak-anak indigo yang bisa katanya punya indera keenam. Bohong itu, indera keenam itu ya hakikatnya dia dirasuki oleh jin, makanya dia bisa melihat jin yang lain. Katanya orang-orang indigo bisa melihat ya semacam ini, setengah manusia setengah hewan. Wallahu a'lam bishawab. Adzuhur ala hayati dukhanun abyad. Mereka biasa menampakkan diri juga seperti asap putih yang mengepul, padahal enggak sedang masak. Ya. At-tashakkulu ala hayati asbahi sauda au ramadiyah au bayda. Mereka juga kadang berubah bentuk seperti bentuknya binatang buas yang berwarna hitam, kadang juga berwarna coklat, kadang juga putih. Yash'uru ahlul maskan bi inqibadi wa dayqin shadidin wa nufurin minal maskan. Penghuni rumah merasa seakan-akan rumah itu panas hawanya, sesak dada ini. Pengennya marah-marah antara satu penghuni dengan penghuni yang lain, antara ayah dengan anak, antara suami dengan istri. Terus-menerus seperti itu. Itu gangguan yang parah biasanya yang ada di dalam rumah. Dan ini juga biasanya akan dicampuri oleh unsur sihir, ya, supaya penghuni rumah terpecah belah, tidak betah di rumah, dan rumahnya tidak ditunggui lagi. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Thaha, qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Fir'aun berkata, apakah engkau datang ke sini, datang kepada kami untuk mengeluarkan kami dari negeri kami, wahai Musa? Jadi ini sebenarnya sihir yang sudah maklum, yang sudah masyhur, terkenal di zaman Mesir kuno, bahwasanya ada sihir yang membuat orang itu tidak betah di dalam rumahnya. Ada semacam ini. Asy'ur biwujudi syakhsin yulazimul insana fi dzalikal maskan. Para penghuninya merasakan seakan-akan setiap aktivitas, setiap gerak-geriknya diawasi oleh seorang lelaki tinggi besar misalnya, atau seorang wanita yang selalu nguntit. Biasanya seperti itu. Maka itu biasanya
penghuni rumah yang iseng juga kalau semacam itu. Dia iseng. Yuksiru fi ahli al-maskani al-ahlam al-muz'ijah wal kawabis wal faz'u 'inda an-naumi. Penghuni rumah yang diganggu ya. Si awamirnya ini awamir yang tukang iseng, suka ngerjain, maka biasanya ketika tidur seringnya penghuni rumah itu bermimpi dengan mimpi yang menakutkan. Sering arap-arap, ketindihan, dan sering kaget dari tidurnya. Indama yamurrul insanu fil makani alladhi yatawajadu bihil jin yash'uru bi khafaqan fi mafaji fi qalbi. Ketika seseorang baik penghuni rumah atau tamu saat melewati tempat yang di situ ada jinnya, jin yang jahat ya, yang iseng, itu biasanya mereka akan merasakan jantungnya deg-degan secara tiba-tiba, sesak nafas, merinding seketika. Walaupun kita tidak takut, merinding ketika ada jin itu sebuah kepastian. Kenapa? Itu wujud benteng kita masih utuh. Apa pelajaran fisika waktu SD itu? Ketika dikosokin plastik itu, ditempelin, didekatkan ke kulit kita, tiba-tiba rambut menjadi berdiri sendiri. Semacam itu. Ada magnet antara kutub utara, kutub utara. Maka jin sebenarnya hakikatnya untuk masuk ke dalam tubuh manusia itu mereka juga susah, tidak gampang, tidak mudah ya. Maka jangan disediakan tempat untuk jin. Ini diantara tanda-tanda rumah-rumah yang diganggu oleh jin ya, penghuni rumah. Jadi sudah jelas ya kesimpulannya. Yang kemarin bertanya gimana nih ular yang boleh dibunuh. Ular yang boleh dibunuh, pertama, dia itu mempunyai 2 corak di punggungnya, hitam putih. Yang kedua, ular buntung, viper. Ya. Dan yang ketiga, ular yang berbentuk sebagai wujud ular yang terkenal sebagai ular yang yang berbisa dan membahayakan. Ini boleh langsung dibunuh walaupun ada di dalam rumah. Tapi kalau ular bentuknya itu ular hitam biasa, dia bukan wujud ular yang berbisa, jangan dibunuh dulu. Gertak selama 3 kali atau izinkan 3 hari ada di rumah itu. Kita ngambil pendapat yang kedua saja ya, nggak usah yang pertama. Maka kita langsung gertak 3 kali. Keluar kamu. Kalau nggak keluar, saya bunuh. Nah, seperti itu. Untuk doa-doa perlindungan ya, ketika kita masuk rumah, kita bisa mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Man nazala manzilan, summa qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Barang siapa yang masuk ke dalam suatu rumah, kemudian dia mengucapkan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari seluruh kejahatan makhluknya, lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min manzilihi dalika. Maka dia tidak akan dicelakai oleh suatu apapun sampai dia keluar dari rumah tersebut atau tempat tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu kemudian bisa juga dibacakan surat Al-Baqarah secara full ayat 1 sampai 286. Mudah, cuma 2,5 juz saja. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Sesungguhnya setan akan kabur lari terberit-berit dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga jawaban saya ini bisa menjadi kemanfaatan dan jawaban atas penasarannya teman-teman kemarin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini juga kadang sinyal suka lelet, ya, suka tersendat-sendat. Ya, ada juga mungkin banyak yang protes, kenapa saya lebih
sering lihat buku daripada lihat pemirsa. Ini gaya pengajaran yang diajarkan oleh guru-guru saya. Bandongan ya. Kalau anak pesantren insya Allah pada tahu. Nah, saya lebih nyaman seperti ini. Semoga tidak mengurangi konsentrasi atau kemanfaatan yang Allah berikan pada ilmu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu-ilmu kita dan memberikan keberkahan kepada ilmu amal kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.